Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Abdul Qadir, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170607. Pada video ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk kelas 7 bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepada perintahnya, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah di semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Model pendekatan PBL, Project Based Learning. Terima kasih, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina
Yang tidak masuk jawab. Pasto sama. Pasto sama asma. Yang lain semua masuk ya? Iya. Terus silakan siapkan buku PA-nya. Silakan siapkan buku PA-nya. Sudah disiapkan semuanya? Silakan siapkan buku PA. Sudah siap? Ada yang tahu ini gambar apa? Pernahkah kalian melihat pemain sepak bola setelah mencetak gol melakukan sujud? Apakah ini dinamakan sujud syukur? Bisa ya, bisa tidak. Nah, bagaimana nanti caranya sujud syukur nanti kita bahas. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari pagi hari ini. Di pagi hari ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum dan sebab dilaksanakannya sujud syukur, syahwi dan tilawah. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku bersyukur, rendah hati dan berhati-hati dalam sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sujud syukur, syahwi dan tilawah dengan benar dan tertib. Kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Lalu saya ingin bertanya, di sini ada yang pernah melaksanakan sujud syukur? Belum pernah? Terus yang kedua, apakah kalian pernah lupa di dalam waktu sholat? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kalian lupa, kalian melamun sendiri, terus lupa akan rakaat sholat atau rukun, salah satu rukun kalian meninggalkannya. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita lanjut terus atau bagaimana? Nah, itu nanti kita bahas. Sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Lalu selanjutnya, sujud
Sujud sahwi, apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilaksanakan ketika seseorang mendapat nikmat atau terhindar tugas. Sujud apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang lupa jumlah rakaat sholat atau meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ketiga sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilaksanakan seseorang ketika mendengarkan surat-surat as-sajdah di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana tata caranya? Nah, ini. Selanjutnya sudah disiapkan kelompoknya seperti kemarin. Ya. Selanjutnya kita melaksanakan yang namanya diskusi. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tugas kelompok yang pertama sujud syukur seperti kemarin yang sudah kita bentuk, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Mulai dari pengertian hukum sebab dilakukan, tata cara dan hikmahnya. Silakan didiskusikan bersama teman sekelompok kalian. Waktu diskusi sudah selesai. Ya. Terus selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Silakan untuk salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian hukum sebab dilakukan tata cara sholat dan hikmah. Pengertian syukur adalah aksi yang dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan nikmat besar atau terhindar dari musibah. Ini dapat dilakukan tanpa harus sholat dan bisa dilakukan dengan satu kali saja. Hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan, tidak wajib tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba. Untuk dilakukannya karena mendapat nikmat besar, tidak dari bencana atau musibah, atau karena mendapat kabar baik. Tata cara dilakukannya, mengangkat baik dengan derajat besar, takbir, lalu sujud dengan satu kali membaca zikir, bangkit dan salam. Hikmahnya menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan iman dan rasa syukur atas nikmat rezeki.
bagaimana jika sujud syukur memakai celana pendek seperti yang dipakai oleh sepak bola, pemain sepak bola? Jawabnya apa? Jawabannya tidak sah karena sujud syaratnya seperti sholat dalam Tidak ada, ulangi. Sah. Jawabannya tidak sah karena sujud syukur syaratnya seperti sholat dalam keadaan suci dan menutup aurat. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, diskusi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana tata caranya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah melalui video yang akan Bapak tampilkan. Silakan diperhatikan. Alat ukur berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar maka harus mandi terlebih dahulu. Sedangkan apabila mempunyai hadas kecil harus wudu terlebih dahulu. 2. Menutup aurat. Contohnya, bagi laki-laki tidak diperbolehkan sujud syukur hanya memakai celana pendek di tengah lapangan sepak bola, atau bagi perempuan sebagian auratnya terbuka tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat, maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Bagi orang yang sujud syukur tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tidak sah. 4. Tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. 5. Syarat-syarat sujud dalam sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud, yaitu meletakkan dahi dan tempat sujud antara perhalang pundak yang ikut bergerak ketika seseorang naik dalam sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujudan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membacanya di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Kelima, sujud dengan tumanina, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud oleh zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan memeliharannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam.
Ya, nanti kalian maju berpasangan dua-dua. Jadi nanti bagaimana cara sujud syukur, sujud salam dan sujud tilawah? Yang pertama sujud syukur dulu. Sujud syukur yang pertama tadi apa? Tentunya syaratnya yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua apa? Menutup aurat. Iya. Pak, kalau seperti tadi pemain sepak bola gambar tadi gimana? Pakai tangan pendek, maka sujud syukur tidak. Terus yang kedua menghadap kiblat, berdiri bagi yang makmum. Tata cara bagaimana? Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Lalu niat, bagaimana niatnya? Nawa itu sujud syukri lillahi ta'ala. Nawa itu sujud syukri lillahi ta'ala. Bersama? Dan selanjutnya takbir ihram, Allahu Akbar. Terus setelah takbir ihram lalu sujud. Setelah sujud, selanjutnya terakhir adalah bangun dari sujud. Setelah itu salam. Jadi nanti tugas kalian silakan dipersiapkan pasangannya dua-dua, yang perempuan bersama perempuan, yang laki-laki bersama laki-laki. Oke, sudah berpasangan ya, silakan untuk yang pertama dua sama dua, silakan. Oke, silakan mulai. Sudah selesai untuk praktek sujud syukur, sujud salam, sujud tilawah. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal. Yang pertama jelaskan apa yang disebut sujud syukur. Yang kedua sebutkan dua sebab yang mengharuskan seseorang melakukan sujud sawi. Yang ketiga jelaskan tata cara melaksanakan sujud sawi. Dan yang keempat bagaimana bunyi doa sujud sawi. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai, silakan diumumkan.
Untuk yang pertama adalah sujud syukur. Tadi apa? Sujud syukur yaitu sujud yang dilaksanakan ketika seseorang mendapat hikmat atau terhindar dari. Yang kedua sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Yang dilakukan ketika seseorang itu lupa rakaat sholat atau meninggalkan rukun salah satu rukun sholat. Yang ketiga sujud tilawah apa? Sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca surat yang saja. Terus saya ingin menunjuk satu dari teman kalian. Apakah tadi paham atau tidak? Berdua. Ini dulu berdua. Tadi berdua. Pertanyaannya, bagaimana tadi tata cara sholat sujud syukur? Yang pertama tadi apa? Niatnya tadi bagaimana? Setelah itu, selanjutnya adalah apa? Sujud. Bacaan sujud syukur bagaimana? Selanjutnya, terima kasih. Ya, lanjut. Oke, semuanya paham ya? Oke, jadi tahu apa kegunaan apa manfaatnya sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Manfaatnya yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagai wujud rasa syukur kita sudah mendapatkan nikmat, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua sujud sahwi. Bagaimana hikmahnya? Agar kalian itu berhati-hati dalam sholat. Jadi tidak sembarangan kita melaksanakan sholat. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham? Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca alhamdulillah bersama.